wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih dan selamat kepada kalian yang sudah sampai di sini setelah melewati sesi wawancara dan pendaftaran. Nah, ini sebelumnya sudah saling mengenal atau Sudah. Oke, baik. Gimana kalau kita kenalan satu sama lain lagi biar tambah akrab ya. Nah, perkenalan itu sebutin nama kalian beserta warna favorit kalian ya. Jadi dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Udisya. Warna favorit saya itu warna biru. Terus sekarang Mbak. Oke, kenalkan nama saya Lita. Warna favorit saya itu merah. Kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Livia. Warna favorit saya itu hitam. Oke, Jadi tanya dulu, Bu. oh yang ini dulu. Boleh. Ya, Mbaknya dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Jupiter, bisa dipanggil dengan Nanda. Warna favorit saya jeans biru. Oke, kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Saktila Aulia Putri, bisa dipanggil Asa. Saya suka warna putih. Putihnya putih terang. Oke, baik. Selanjutnya kita ke tujuannya. Jadi tujuan konsen kelompok ini dilaksanakan itu untuk menyelesaikan permasalahan kalian ya. Permasalahan yang sedang kalian hadapi seperti sama di flyer yang sudah saya sebarkan terkait prokrastinasi gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita pembentukan kelompok. Tapi sebelum kita masuk ke pembentukan, apa dari kalian semua ada yang masih mau tetap lanjut atau mau stop untuk di sini? Lanjut ya. Oke, baik. Kalau semuanya sudah putuskan untuk lanjut, maka akan saya jelaskan terkait pembentukan ini. Yang pertama yaitu pembentukan terkait kelompok. Jadi di konseling kelompok ini itu ada dua kelompok ya. Ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Baik, terkait pembentukan kelompok ini, konseling kelompok tertutup ini kalian hanya akan konseling dengan yang ini saja gitu. Jadi meskipun permasalahan kalian sudah selesai, kalian akan tetap di sini. Jadi kalian mulai bersama, selesai juga bersama seperti itu. Nah, kalau konseling kelompok terbuka nantinya saat proses konseling, jika di antara kalian permasalahannya sudah selesai, kalian bisa keluar dan nanti akan ada orang baru yang akan masuk seperti itu. Dari kalian semua sepakat untuk memilih kelompok terbuka atau tertutup? Saya tertutup. Tertutup. Oke. Kalau saya juga. Iya. Kalau saya juga tertutup. Oke, tertutup ya. Ternyata kalian kompak ya milih kelompok tertutup ya. Oke, jadi kita semua sepakat untuk memilih konseling kelompok yang tertutup. Nah, sekarang kita menentukan tanggal hari pelaksanaannya. Hari pelaksanaannya mau 1 minggu 2 kali, 3 kali, atau 1 minggu 1 kali. Oke, kita tentukan jamnya juga sesuai dengan kemauan kalian. Kalian mau konseling 1 minggu berapa kali? Saya 2. 2. Iya, saya juga 2. Oke. Sama, Bu. Sama juga. Oh iya, oke. Sama semua ya. Mau di hari apa aja? Senin Kamis. Ya. Oh, Senin Kamis. Sepakat Senin Kamis? Ya, Senin Kamis. Oke, untuk jamnya. Saran dari saya, karena Senin Kamis itu daring ya, kita kosong juga. Saya mau jam 1, Bu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Iya, boleh jam 1. Setuju. Oke, Siang. sepakat? Oke, sepakat. Berarti untuk konseling kelompok ini kita laksanakan di setiap hari Senin dan Kamis ya, 1 minggu 2 kali di jam 1. Betul. Nah, lalu setelah itu durasi konseling kita. Durasi konseling kita ini mau berapa jam? Ada 45 menit, ada juga sampai 1 jam. Iya, 45 menit dulu. 45 menit. Sama
Sama Bu, 45 menit. Sama juga. Oke, sama, berarti sepakat 45 menit ya. Iya. Dari konseling kelompok ini sepakat dilaksanakan dengan durasi 45 menit. Lalu selanjutnya kita akan menentukan tempatnya. Tempatnya mau di mana? Kalau di outdoor ya, di kampus ini hanya ada 3 sih Bu. Nah kalau indoor bisa di kelas atau di lab. Dari kalian mau di mana? Ya, ini di indoor dulu. oke. Yang lain? Kalau saya mau indoor di lab. Oke. Selanjutnya? Sama sih Bu, di luar juga karena dingin. Oke. Kalau Mbak Livi? Sama di luar juga. Oh, di lab juga. Oke, jadi kita sepakat ya untuk konseling kelompoknya di lab ya. Secara indoor di lab gitu. Oke. Jadi tadi kita sudah menentukan ya tempatnya tadi sepakat untuk di indoor di dalam lab dengan durasinya 45 menit. Seperti itu. Oke, sekarang kita menentukan untuk peraturan selama proses konselingnya ya. Oke, ada dari kalian yang mau mengajukan untuk peraturan selama proses konseling ini berlangsung? Oke, silakan. Dan toxic. Dan toxic, oke. Ada lagi? Maaf sebelumnya Mbak Nanda kenapa? Gak boleh main HP sih Bu. Terus kalau ada temannya yang lagi berpendapat atau bercerita itu diam, terus kalau ingin bertanya atau itu Oke, jika ingin bertanya angkat tangan dan kalau ada teman yang sedang mengajukan pendapat harap untuk diam. Ada lagi? mungkin sudah. Sudah, berarti untuk peraturan selama proses konseling ini berlangsung tidak boleh toksik. Jika ingin mengajukan pendapat, mengangkat tangan, dan jika ada teman yang mau berpendapat, diharapkan untuk tenang. Oke, dari peraturan-peraturan yang sudah kita buat tadi, pastinya kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya ya. Dari kalian ada yang mau mengajukan untuk konsekuensinya? Silakan. Disuruh tayang Bu di depan. Oke, disuruh tayang di depan. Sambil nyanyi. Oh, sambil nyanyi. Oh, kayaknya sambil nyanyi. Iya, tapi ini lagunya ditentukan kayak misalnya Saiful gitu Pak. Oh, lagu dangdut ya berarti ya. Oke. Iya Mbak Sakina. Mohon maaf Bu, kayaknya yang normal aja ya, takutnya pas kayak jantungnya keluar. Oke, yang normal aja berarti nyanyi aja kalau gitu. Bu, nyanyi mah udah biasa. Katanya mau yang normal. Ya normal, tapi itu udah biasa nggak sih? Jadi dia pasti bakal melanggar terus ya kan teman-teman? Oke. Lalu mau apa konsekuensinya? Iya. Nyanyi tapi ngikutin seperti Bunda Kola Bu. Iya, tapi di video di post di first akun. Iya. First akun apa ini? Instagram. Oke. Ini Mbak Sakina. Punishmentnya loncat dari gedung suruh keluar aja. Jangan dong. Jangan. Udah selesai kan Bu, ini saya udah stres nih. Belum Punishment dong. nggak ada yang normal ya. Yang normal dikit gitu. Oke, mau yang normal kalau itu dari teman-teman? Udah sih Bu, kayaknya itu aja tadi. Oke. Nyanyi tapi sambil niruin Bunda Korla di video dan dipost di first akun Instagram. Oke, itu konsekuensinya ya. Kalau begitu saya ulangi sekali lagi ya untuk peraturan dan konsekuensinya. Untuk peraturannya ya, jika ada yang ingin bertanya atau berpendapat, diharap untuk mengacungkan tangan. Terus kalau ada temannya yang sedang berpendapat, itu kita harus diam dan menyimak. Kalau peraturannya dilanggar, maka akan mendapatkan konsekuensi atau punishment, yaitu berupa menyanyi dengan lagu dangdut serta menirukan gerakannya Bunda Kola di video dan di-upload di first akun Instagram seperti itu. Oke, saya mau bertanya nih sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya, apakah dari kalian ini adakah yang masih ragu untuk bercerita atau masih takut-takut gitu? Ada. Ada.
Oke. Untuk bercerita ke orang itu memang susah ya gitu. Tapi di konseling kelompok ini tuh kami punya asas. Satu asas itu berupa asas kerahasiaan, ya, di mana asas kerahasiaan ini memang merupakan suatu kode etik penting sekali untuk konselor, ya kan, dan itu harus benar-benar dijaga. Jadi semua cerita kalian itu hanya saya dan kalian semua yang tahu. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan ya dari hasil diskusi kita hari ini ya, dari awal hingga akhir. Jadi konseling ini akan dilaksanakan dengan konseling tertutup dengan durasinya 45 menit, dengan dilaksanakannya 1 minggu 2 kali di hari Senin dan Kamis pada pukul 1. Lalu tempat pelaksanaannya itu akan dilaksanakan secara indoor di lab BK. Nah, untuk peraturan-peraturannya itu tadi tidak boleh toksik. Jika ada yang ingin berpendapat, maka silakan mengajukan tangan. Jika ada temannya yang sedang berpendapat, diharapkan untuk diam. Jika melanggar, konsekuensinya yaitu menyanyi sambil menirukan gerakannya Bunda Korla di video dan diupload di first akun Instagram. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan juga yang terakhir. Konseling kelompok ini sifatnya bersifat wajib ya. Jadi harus dihadiri oleh kalian semua. Jika kalaupun ada yang tidak bisa hadir, kalian bisa menghubungi saya. Seperti itu, oke? Nah, selama diskusi kita dari awal hingga akhir, kalian sudah merasa nyaman satu sama lain? Sudah ya, sudah cukup merasa nyaman ya. Oke, kalau begitu saya rasa pertemuan kita sudah cukup ya. Maka akan saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah hadir pada hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang bisa bergabung di sini. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.